Halo Mbak Saudara, tahukah kalian banyak hewan laut yang berbahaya? Nah, sekarang penggigatan hewan laut biasanya terjadi kepada nelayan ataupun wisatawan di sekitar laut. Sedangkan penggigatan hewan laut ini biasanya dilakukan langsung pada sengat ubur-ubur, kemudian ada tusukan dan terumbu karang, ataupun ular dan bulu babi yang mengeluarkan bisa atau racun. Gigitan ataupun serangan hewan laut biasanya akan menyebabkan terjadi beberapa dampak. Yang pertama ada efek lokal, seperti sakit kepala, pusing, nyeri, bengkak, hingga mati rasa. Kemudian ada efek sistemik, seperti sesak napas, reaksi alergi, gangguan irama jantung, serta dapat menyebabkan kematian. Jadi, hewan apa saja sih yang berbahaya? Dan bagaimana pertolongan pertama yang dapat dilakukan? Yang pertama, ada ubur berbotol biru atau masyarakat setempat menyebutnya dengan hurung. Ketika kalian bertemu dengan hewan ini, maka segera basuh luka dengan cuka selama 15-30 menit dan jangan membasuh luka tersebut dengan air dingin karena biasanya akan menimbulkan rasa nyeri. Setelah lakukan pertolongan pertama ini, maka segera bawa ke puskesmas terdekat. Yang kedua ada bulu babi atau masyarakat setempat menyebutnya dengan makaruweng ataupun buah belanga. Ketika kalian tersengat bulu babi, maka yang dapat dilakukan adalah yang pertama, keluarkan patahan duri yang tertancap di kulit menggunakan pinset yang bersih, kemudian segera basuh luka menggunakan air hangat dan sabun. Nah, kalian harus memperhatikan bahwa duri yang tercabut itu harus tercabut sepenuhnya, karena jika tidak, maka luka tersebut akan terjadi infeksi. Nah, yang ketiga ada ular laut. Ketika kalian terkena bisa ataupun racun yang dikeluarkan oleh ular laut, maka langkah yang dapat dilakukan adalah segera bersihkan luka dengan air panas selama 30-90 menit, kemudian balut luka dengan lembut, dan usahakan untuk tidak menggerakkan tubuh yang tergigit ataupun menghisap bekas gigitan ular. Kemudian segera bawa ke puskesmas. Nah, yang berikutnya ada ikan pari ataupun ikan hiu. Ketika kalian tergigit oleh ikan ini, maka segera bersihkan luka dengan menggunakan air hangat. Kemudian bila terjadi perdarahan, balut atau tekan luka dengan kain bersih dan segera bawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih tepat. Dan yang terakhir adalah terumbu karang. Kalau misalnya kalian tertusuk oleh terumbu karang, maka segera bersihkan luka dengan air bersih dan juga sabun. Kemudian cuci luka setiap hari dan jangan lupa menggunakan salep antibiotik. Jadi, bagaimana sih cara pencegahan yang dapat dilakukan supaya terhindar dari sengatan ataupun gigitan hewan laut? Yang pertama, jangan memegang hewan sembarangan. Yang kedua, pakai sarung tangan ataupun alas kaki agar terhindar dari gigitan hewan laut. Dan yang ketiga, ketika kalian ingin menyelam ataupun untuk nelayan-nelayan yang penyelam, diharapkan untuk memakai baju yang gelap agar tidak memancing hewan laut untuk mendekat. Jadi, ketika kalian mendapatkan orang yang tersengat atau tergigit hewan laut, segera lakukan pertolongan pertama dan bawalah ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Emang benar mandi saat berkeringat bisa bikin panuan? Eits, tapi kalian tahu nggak panuan itu apa? Panuan atau disebut dalam bahasa medis sebagai tinea versicolor. Kondisi ini merupakan suatu infeksi jamur yang menyebabkan perubahan pada warna kulit. Keluhan sering disertai dengan rasa gatal, terutama pada saat berkeringat loh. Panuan bukan disebabkan karena mandi saat berkeringat ya. Kondisi ini terjadi karena adanya infeksi dari jamur. Biasanya terjadi saat memakai baju yang basah karena keringat. Hal ini dapat memicu terjadinya pertumbuhan dari jamur. Selain itu, panuan sering terjadi pada nelayan, kuli bangunan, maupun profesi lain yang berisiko terpapar sinar matahari secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena cuaca yang panas membuat seseorang mudah untuk berkeringat. Keringat yang dibiarkan menempel pada kulit dalam waktu yang lama menjadi tempat suburnya dari pertumbuhan panu. Jadi, jangan salah kaprah lagi ya.
kita bahas apa sih sirosis kutis itu, penyebabnya apa aja, gejalanya itu apa saja ya, apa bisa terjadi pada semua umur, dan cara mencegah agar kulit tidak kering itu bagaimana. Sirosis kutis atau kulit kering itu keadaan kulit yang kekurangan air di bagian epidermis, biasanya karena sering terpapar sinar matahari, cuaca yang dingin, asap rokok, terpapar dengan air laut, mandi air panas. Kulit kering juga bisa karena penyakit loh, contohnya gagal ginjal kronik, penyakit autoimun, dan yang lainnya. Nah, kulit kering bisa terjadi pada semua umur loh. Gejalanya, kulit akan terasa gatal, merah, kasar, bersisik, dan bisa sampai pecah-pecah loh. Tapi, jangan khawatir, untuk mencegah semua itu terjadi, kita bisa pakai pelembab, pakai sabun yang lembut, hindari paparan sinar matahari, dan bisa mandi air hangat. Ingat, mandi air hangat ya, bukan air panas. Jika tidak membaik, jangan lupa langsung periksakan ke dokter ya. Halo Mams, mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam menolak vaksinasi pada anak. Kira-kira kenapa ya para Mams menolak untuk anaknya tuh divaksin? Ternyata ada beberapa alasan orang tua untuk menolak vaksin. Di antaranya, yang pertama, karena vaksin itu tidak efektif. Yang kedua, vaksin atau tidak itu tetap sama saja akan sakit. Yang ketiga, karena orang tua berpikir bahwa ASI lebih aman daripada divaksin. Yang keempat, vaksin itu haram karena terbuat dari babi. Di Amerika Serikat, ketakutan terhadap vaksinasi itu muncul pada abad ke-18 ketika vaksin mulai diperkenalkan. Pada saat itu, pemuka agama sering mengatakan vaksin sebagai the devil works atau hasil kerja dari iblis, dan mereka secara aktif menolak vaksinasi. Sedangkan di Indonesia, penolakan terhadap vaksinasi pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda ketika Indonesia dilanda wabah penyakit cacar. Dan pada tahun 1891 dikatakan bahwa vaksinasi direpresentasikan sebagai makhluk halus. Sedangkan di tahun 2021, perdebatan tentang vaksinasi itu masih terus berlanjut karena masyarakat meragukan efektivitas dari vaksin, keampuhan vaksin, dan halal atau tidaknya vaksin. Para orang tua berpendapat bahwa anak yang divaksinasi maupun tidak, kondisi fisiknya akan sama saja karena vaksinasi tidak menjamin anak mereka kebal terhadap penyakit menular. Mereka juga mengatakan bahwa anak yang sebelumnya sehat malah menjadi sakit setelah menerima vaksin. Padahal vaksin sangat bermanfaat untuk anak di masa depan loh Mams. Manfaatnya itu bisa memperkuat sistem imun untuk melindungi anak dari penyakit berbahaya, bisa mencegah penyebaran penyakit, bisa mengurangi risiko kejahatan kematian, bisa menjadi investasi kesehatan jangka panjang karena pemberian vaksin pada anak itu merupakan salah satu investasi kesehatan paling murah dan berdampak jangka panjang loh Mams. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh karena vaksin yang dilakukan secara massal itu bisa menurunkan angka kejadian penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum. Semoga bermanfaat ya Mams. Halo saudara semua, tahukah kalian untuk membantu program pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan kehamilan resiko tinggi, serta membantu keluarga yang sejahtera, kalian dapat berpartisipasi dalam suatu program yang namanya Program Keluarga Berencana atau KB. KB atau Keluarga Berencana merupakan suatu usaha untuk mengatur jumlah dan menjarakan antar kelahiran yang dimana akan digunakan untuk pasangan usia subur berusia 16 sampai 49 tahun dengan tujuan untuk menunda kehamilan, menjarakan kehamilan, serta mengakhiri kehamilan.
Nah, untuk KB sendiri, dia terbagi atas dua poin besar. Yang pertama, ada KB hormonal, yang kedua KB non-hormonal. Untuk KB hormonal, dia terbagi atas pil kombinasi, mini pil, KB suntik 1 bulan, dan KB suntik 3 bulan. Nah, biasanya untuk ibu hamil akan lebih disarankan menggunakan mini pil dan KB suntik 3 bulan. Selain itu, sebenarnya ada KB hormonal lain, yaitu adalah KB implan, yang dimana KB ini dia termasuk dalam KB jangka panjang karena efektivitasnya sampai 3 tahun. Nah, untuk KB non-hormonal sendiri dia terbagi atas beberapa. Yang pertama ada metode laktasi, yang mana metode ini dia efektif untuk 6 bulan pertama pasca ibu melahirkan dengan cara dia menyusui si bayi setiap 2 jam sekali. Yang kedua adalah kondom. Nah, kondom merupakan kontrasepsi yang sangat familiar di kalangan masyarakat karena penggunaannya selain untuk menunda kehamilan, dia juga bisa untuk mencegah penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah metode kalender, di mana metode ini nantinya ibu akan menghitung masa suburnya dalam siklus menstruasi. Nah, jika untuk menunda kehamilan, maka sepasang suami istri tidak dianjurkan dalam untuk berhubungan seksual pada masa ini. Yang keempat ada IUD. Nah, untuk IUD sendiri dia itu merupakan alat kontrasepsi yang akan dimasukkan ke dalam rahim yang efektivitasnya itu 8-10 tahun. Yang terakhir adalah KB steril atau KB mantap, yang dimana KB ini akan digunakan pada ibu yang berusia di atas 35 tahun dan ada kesepakatan dari suami dan istri untuk tidak memiliki anak lagi. Jadi, berdasarkan efektivitasnya, KB akan dibagi menjadi KB alami seperti metode kalender, KB jangka pendek seperti mini pil, pil kombinasi, KB suntik 1 bulan, KB suntik 3 bulan, dan juga kondom, serta KB jangka panjang seperti IUD, implan, ataupun steril atau mantap. Jadi, apa sih KB yang paling sesuai dan aman? Maka KB yang paling sesuai dan aman adalah KB yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan pasangan masing-masing, antara yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang. Dan semuanya akan kembali juga kepada kondisi kesehatan dari si pengguna KB tersebut. Nah, jadi ayo ke puskesmas, konsultasikan dengan dokter, kita pilihkan KB yang sesuai asalkan jangan tidak KB. Salam sehat. ASI bisa bikin diare. Menurut kalian, bener nggak? Yuk dengerin penjelasan aku. Diare merupakan kondisi buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair dan frekuensi lebih sering dari biasanya atau lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Diare dapat terjadi karena adanya infeksi dari bakteri, virus, maupun patogen lainnya. Biasanya sering terjadi pada anak-anak yang sering menghisap jempol maupun yang sering jajan sembarangan, terutama yang kebersihannya masih diragukan ya. ASI merupakan salah satu penanganan penting yang harus diberikan pada anak yang mengalami diare. Hal ini dikarenakan ASI banyak mengandung sistem imun yang membantu memberikan perlindungan pada anak terhadap patogen penyebab penyakit. Dalam sebuah penelitian menemukan bahwa pemberian ASI yang kurang optimal dapat meningkatkan kesakitan dan kematian pada kasus diare. Jadi, kenali penyakitnya, tahu penanganannya.